Wahai langit, bumi, gunung, kalian sanggup tidak untuk melaksanakan amanah, melaksanakan ketentuan-ketentuan saya, harus sholat, harus puasa dan sebagainya? Ya langit, bumi dan seterusnya gak ada yang sanggup. Ternyata ketika ditawarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sanggup. Akhirnya sampai sekarang kemudian taklif syar'i itu melekat pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini kita sampai di bab ke-25, yaitu tentang al-amru bi ada'il amanah, perintah untuk melaksanakan amanat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian semuanya untuk memberikan amanat kepada yang berhak, untuk memberikan amanah kepada yang berhak. Maka menurut para ulama, maksud amanah di sini berlaku umum, baik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak sesama makhluk. Apa amanah yang bersifat hak Allah? Seperti kita melaksanakan sholat, kita menunaikan zakat, kemudian berpuasa atau ibadah-ibadah lainnya, itu juga amanah, harus kita tunaikan. Kemudian amanah yang kaitannya dengan sesama manusia, seperti kalau kita dititipi sesuatu, maka harus disampaikan. Ketika kita diwasiati sesuatu pesan, maka wasiat itu juga harus disampaikan. Ini terutama ketika seseorang akan meninggal dunia. Itu biasanya ada banyak pesan, ada banyak wasiat. Mungkin kita sebagai teman dekatnya, maka ketika teman kita yang akan meninggal dunia itu berpesan, berwasiat kepada kita, kalau khawatir lupa, catat wasiat itu. Sebab kadang wasiat yang disampaikan teman kita kepada kita itu sangat besar sekali pengaruhnya. Seperti contohnya, wasiat nanti kalau saya meninggal dunia, tolong nanti saya dikafani dengan kain ihram saya, umpamanya. Nah itu kita sampaikan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan amanah atau pesan dari mayit sebelum meninggal dunia. Dan beberapa sahabat itu sudah menyiapkan kain kafan mereka sebelum meninggal dunia, terutama kain kafan yang dia pakai untuk melakukan ibadah, seperti kain ihram atau kemudian kain putih yang sengaja kita beli sebagai alas sholat kita, kemudian dipakai untuk kafan saat meninggal dunia. Itu banyak sahabat, ada beberapa sahabat yang melakukan hal semacam itu. Nah sekarang ada juga fenomena di beberapa kota besar itu yang tanah pekuburan sudah mulai sempit, itu harus beli. Bahkan kadang booking jauh-jauh hari. Itu hal semacam itu boleh atau tidak? Ternyata hal semacam itu juga dulu sudah ada di zaman para sahabat. Jadi di zaman para sahabat itu ada beberapa sahabat yang membeli tanah untuk dikuburkan. Bahkan sahabat Umar juga sudah booking kuburan.
Lewat siapa? Lewat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sahabat Umar ketika sudah sakit keras, beliau mengutus putra beliau, sahabat Abdullah bin Umar, untuk mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta izin agar sahabat Umar dikuburkan bersama dua sahabat karib beliau. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Tapi sahabat Umar berpesan kepada anaknya, tolong sampaikan izin kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, kalau boleh saya dikuburkan di samping baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar. Tapi kalau tidak boleh, kalau beliau tidak mengizinkan, maka jangan maksa. Kamu kembali dan sampaikan kepada saya. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengizinkan. Ya, saya izinkan. Tetapi Sayyidah Aisyah sendiri ketika beliau akan meninggal dunia itu berpesan agar jangan dikuburkan, dimakamkan bersama baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Beliau malah berpesan agar dikuburkan bersama dengan ummahatul mukminin lainnya, istri-istri baginda Rasul yang lainnya, yaitu di pekuburan Baqi'. Alasannya apa? Menghindari anggapan orang, oh ini berarti Sayyidah Aisyah itu mulianya luar biasa, setingkat seperti ayahandanya sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar. Maka untuk menghindari anggapan semacam itu, Sayyidah Aisyah malah berpesan agar saya nanti kalau meninggal dunia tolong jangan dikuburkan bersama baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah, jadi beberapa sahabat itu sudah berpesan nanti saya akan dimakamkan di mana. Bahkan tadi sebagian ada sahabat yang membeli tanah untuk nanti dipakai sebagai kubur. Jadi boleh membeli tanah untuk tempat kita dikubur nanti, boleh. Tuh. Tapi jangan sampai niatnya adalah untuk menghalangi orang-orang yang akan meninggal sekarang. Umpama kita masih muda, harapan hidup masih panjang kalau menurut medis secara normal. Tapi niatnya untuk berebut, niatnya untuk menghalangi orang yang akan meninggal sekarang supaya mereka nggak dapat tanah, maka kita borong itu. Kita borong nanti untuk ahli, untuk keluarga kita, bahkan sampai anak cucu kita. Ya kalau seperti itu ya tidak boleh. Ya yang sewajarnya saja. Kalau umpamanya kita kira-kira sudah merasa ajal akan segera tiba, ya tidak apa-apa kita beli, tapi untuk kita saja. Nah sementara yang untuk anak cucu kita yang mungkin masih kecil-kecil, yang masih muda-muda, ya jangan, ya nanti saja. Jadi kesimpulannya, syira'u maudhi'il maqbarah jaizun fi syar'i. Membeli tanah untuk tempat nanti kita dikubur itu hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Nah kemudian ayat Al-Quran innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ini turun berkaitan dengan sababun nuzul, yaitu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Makkah dalam penaklukan kota Makkah. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW meminta kepada orang yang memegang kunci Ka'bah agar Ka'bahnya dibuka. Namanya adalah Utsman bin Thalhah. Namanya Utsman bin Thalhah. Tetapi kemudian Utsman bin Thalhah ini tidak mau. Saya tidak akan memberikan kunci ini. Seandainya saya tahu bahwa dia adalah Rasulullah, maka pasti saya akan kasih kunci ini agar dia bisa masuk dan sholat di Ka'bah. Tetapi karena saya tidak yakin bahwa dia adalah Rasulullah, maka tidak dikasih. Itu ngomong seperti itu, Utsman bin Thalhah itu naik ke sutuh, ke atapnya Ka'bah. Maka langsung sahabat Ali mendatangi, kemudian merebut kuncinya. Karena dianggap oleh sahabat Ali, wah ini kurang ajar Utsman bin Thalhah ini. Akhirnya direbut paksa. Setelah itu kemudian dibuka pintu Ka'bah, Rasul kemudian melaksanakan salat 2 rakaat di sana. Baru setelah selesai dikunci kembali. Lalu kuncinya masih dipegang oleh sahabat Ali. Ternyata kemudian turunlah ayat Al-Quran ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Maka kemudian baginda Rasul meminta kepada sahabat Ali, Ali, tolong datangi Utsman bin Talhah, kasihkan kembali kunci Ka'bah tersebut kepadanya. Karena kunci Ka'bah itu memang diamanahkan kepada keluarganya Talhah. Jadi akhirnya sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu keluarga dan keturunannya Talhah, Utsman bin Talhah, sampai sekarang. Tetapi kejadian yang luar biasa ketika sahabat Ali mendatangi Utsman bin Talhah lalu menyerahkan kembali kuncinya sekaligus minta maaf. Sahabat Ali minta maaf. Maka kemudian Utsman bin Talhah mengatakan, akrahta, engkau sudah memaksa, wa adzaita, engkau sudah menyakiti saya. Sekarang wasta'zarta, kamu sekarang mau minta maaf. Bagaimana bisa seperti itu? Maka kemudian sahabat Ali menerangkan bahwa telah turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan engkau, yang memerintahkan kami untuk menyerahkan kunci Ka'bah ini kembali kepada engkau. Maka seketika itu juga langsung Utsman bin Talhah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunjukkan bahwa agama Islam itu sangat adil, memberikan sesuatu kepada ahlinya, kepada yang berhak. Meskipun dia adalah saat itu masih non muslim, masih kafir itu Utsman bin Talhah itu. Tetapi karena memang amanahnya itu untuk keluarganya Talhah, ya termasuk putranya ini Utsman bin Talhah, maka terus diberikan kepada dia. Nah, karena terkesan dengan keadilan Islam tersebut, Utsman bin Talhah akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ini sababun nuzul tentang ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tetapi dalam kaidah tafsir, meskipun sababun nuzulnya berkaitan dengan kunci Ka'bah, karena cakupan makna lafaz al-amanat itu umum, maka juga berlaku umum bagi kita semua. Ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya. Sababun nuzul tadi hanya menjadi contoh saja. Contoh memberikan amanat itu kepada yang berhak seperti itu contohnya. Ketika sudah ada orang yang diberikan amanah memegang kunci Ka'bah, ya maka kembalikan kepada dia, karena dia yang diberikan amanah. Kita pun begitu. Semua amanah yang melekat pada diri kita ini sungguh sangat banyak sekali. Maka laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu amanat terbesar kita adalah keluarga kita. Anak, istri, itu semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunlah anak dan istri kita sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengantarkan mereka semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk amanah yang sangat besar. Makanya beberapa tabi'in itu menyampaikan ketika mereka memberikan wejangan atau wasiat dalam pernikahan, menyampaikan kepada para suami, wahai para suami, ketahuilah bahwa istri kalian ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan senang ketika amanah yang telah Ia berikan kepada engkau, kepada kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Allah senang. Tapi sebaliknya, kalau amanah Allah yaitu istri tadi tidak engkau jaga dengan sebaik-baiknya, tidak engkau arahkan sesuai dengan kemauan Allah, maka Allah pun murka. Apalagi sampai kita sakiti, apalagi sampai kemudian kita bohongi, sampai kemudian kita selingkuhi. Nah, itu juga termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk menyalahi amanat Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjaga istri dan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Itu termasuk amanah besar. Kemudian untuk penggalan yang kedua, yaitu wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, itu juga memiliki sababun nuzul tersendiri. Sababun nuzulnya adalah karena ada seorang Yahudi, dia bermusuhan, berseteru dengan orang munafik. Yahudi dengan munafik. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada orang munafik, ya sudah, kita mencari keadilan saja di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya orang Yahudi kan tidak mengakui baginda Rasul sebagai nabi. Tetapi dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu adil. Maka orang Yahudi mengatakan, nahnu natahakkamu Muhammadan. Kita mencari keadilan di hadapan Nabi Muhammad saja. Kata orang munafiknya, oh saya enggak mau.
dia ternyata memiliki tokoh tersendiri, dan tokohnya itu adalah gembong orang munafik. Enggak, saya tidak mau mencari keadilan di hadapan Nabi Muhammad, tapi saya ingin kita mencari keadilan di tokoh saya. Ini tokohnya orang munafik saat itu. Tetapi kemudian orang Yahudi tadi enggak, saya enggak mau. Yang lebih terkenal, orang yang terpercaya, orang yang bisa melaksanakan amanah, memutus dengan adil itu Muhammad, kata orang Yahudi. Ya sudah, akhirnya orang munafik tadi menuruti. Ternyata setelah di hadapan baginda Rasul, mereka saling menyampaikan hujahnya bahwa ini milik saya, kata ini milik saya. Rasul ternyata memenangkan orang Yahudi. Rasul memutuskan bahwa barang tersebut adalah milik orang Yahudi. Orang munafik ini tidak terima. Akhirnya orang munafik ini mengatakan, "Enggak, saya tidak terima dengan keputusan Nabi Muhammad. Ayo kita sekarang menuju ke rumahnya Umar. Kita mencari keadilan kepada Umar." Akhirnya orang Yahudi ini tahu ya Umar ini orang yang adil juga. Maka sampailah di rumah sahabat Umar. Ketika sampai di rumah sahabat Umar itu menyampaikan bahwa kami sebenarnya sudah mencari keadilan di hadapan baginda Rasul kepada Nabi Muhammad, dan sudah memutuskan bahwa barang itu sebenarnya milik saya. Saya yang menang, kata orang Yahudi. Tapi si fulan ini dia enggak terima. Dan dia mengatakan, saya akan mencari keadilan kepada engkau wahai Umar. Sahabat Umar kemudian memastikan, apakah betul demikian? Iya, betul. Maka sahabat Umar langsung mengatakan, makanakuma, diam kalian di tempat sampai saya kembali kepada kalian. Begitu sahabat Umar masuk ke dalam rumah, keluar lagi, ternyata menghunus pedang. Pedangnya itu dihunus, langsung disabetkan ke lehernya orang munafik tadi. Alasannya kenapa? Yaitu karena dia sudah diberikan keputusan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, ternyata dia tidak menyepakati. Itu oleh sahabat Umar sudah dianggap kufur, maka langsung ditebas lehernya itu. Itu sahabat Umar. Itu termasuk rangkaian peristiwa yang mengiringi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian memberikan hukum kepada seseorang yang berseteru di hadapan kalian, maka berikanlah hukum dengan seadil-adilnya. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena kalau hukumannya tidak adil, karena keputusannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menjadi merampas hak orang lain. Hakimnya kena dosa, kemudian orang yang memakan hak orang lain juga kena dosa. Maka profesi hakim itu sangat mulia sekali, tetapi juga sangat berbahaya. Makanya Rasul menyampaikan, di antara 3 hakim itu 2 hakim itu masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Yang 2 hakim masuk neraka itu siapa? 1, orang yang sama sekali tidak mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan dengan ketidaktahuannya itu. Dia membaca dalil-dalil, dia membaca argumen-argumen, tapi dia belum tahu ini siapa yang benar nih. Tapi meskipun dia belum tahu, dia kemudian berani memutuskan dengan ketidaktahuannya itu. Ini hati-hati, neraka ancamannya. Atau yang kedua, seorang hakim yang mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, ternyata kemudian dia memutuskan berkebalikan dari apa yang dia ketahui tadi. Harusnya barang itu dia ketahui miliknya A, ternyata dia kasihkan kepada B karena B bayar umpamanya. Itu juga neraka. Hakim yang surga itu hanya 1, yaitu yang mengetahui kebenaran, siapa yang benar, lalu dia memutuskan dengan apa yang dia ketahui tadi. Itu yang masuk ke dalam surga. Makanya menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemimpin, itu pintu surganya bisa cepat, tapi bisa jadi pintu nerakanya juga sangat cepat. Tergantung bagaimana kapabilitas dan juga konsistensi dia dalam melaksanakan hukum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua di surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung.
fa abaina ay yahmilnaha, tetapi semuanya itu menolak, semuanya takut dan tidak menerima amanah tersebut. Maksudnya fa'aba itu bukan berarti membangkang, bukan. Tetapi karena mereka merasa tidak sanggup. Yang namanya aradha itu adalah menawarkan. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Ternyata langit, bumi, gunung ini tidak ada yang sanggup untuk menerimanya. Wa hamalahul insan, dan ternyata amanah itu ditanggung oleh manusia. Padahal manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala zaluman jahula, makhluk yang sangat zalim dan makhluk yang sangat bodoh. Banyak sekali hal yang tidak diketahui manusia. Zaluman jahula. Tetapi manusia kemudian mau untuk menerima amanah. Amanah ini amanah apa? Amanah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat. Ya seperti sholat, zakat, puasa, lalu kemudian hukum-hukum yang lainnya. Itu manusia merasa sanggup. Padahal itu dulu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung. Hei langit, bumi, gunung, kalian sanggup tidak untuk melaksanakan amanah, melaksanakan ketentuan-ketentuan saya, harus sholat, harus puasa dan sebagainya. Ya langit, bumi dan seterusnya gak ada yang sanggup. Ternyata ketika ditawarkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, sanggup. Akhirnya sampai sekarang kemudian taklif syar'i itu melekat pada kita. Nah, mengenai bagaimana cara Allah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung, para ulama berbeda pandangan. Yang pertama ada yang mengatakan itu memang nyata, Allah menawari mereka. Allah berikan kemampuan kepada langit, Allah berikan kemampuan kepada bumi, kepada gunung untuk memahami apa yang Allah mau. Dan itu bisa, itu nyata. Buktinya ada banyak bukti. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah tentang bukti-bukti kenabian itu ada kejadian-kejadian istimewa yang luar biasa. Di antaranya apa? Yaitu ada kerikil itu di tangan Nabi, dia bertasbih. Dan tasbihnya itu kedengaran oleh Nabi dan oleh para sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu. Itu hadisnya ada riwayat Imam At-Tirmidzi, juga ada riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan derajat hadis hasan. Nah saat itu baginda Rasul sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu kemudian Nabi mengambil hasa, mengambil kerikil kecil, dan ternyata kerikil itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul mendengar dan para sahabat juga mendengar. Maka kemudian Rasul pindahkan kerikil tadi ke tangan sahabat Abu Bakar. Dan ternyata ketika dipindahkan ke tangan sahabat Abu Bakar, kerikil itu masih mau bertasbih juga. Subhanallah, subhanallah. Kemudian diambil lagi oleh Nabi, diberikan ke tangan sahabat Umar. Dipindahkan ke tangan sahabat Umar, juga masih bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Diambil lagi oleh Nabi, kemudian dipindahkan ke tangan sahabat Utsman. Masih bertasbih. Nah, baru setelah dari tangan sahabat Utsman diambil lagi oleh baginda Rasul, kemudian diberikan ke tangan sahabat yang lain, ternyata tidak ada yang bertasbih. Tidak ada kerikil itu bertasbih di tangan sahabat yang lain itu. Jadi akhirnya para sahabat merasa, oh berarti ini amal kami dan derajat kami ini kalah dibandingkan sahabat Utsman, sahabat Umar, juga sahabat Abu Bakar. Karena kerikil yang tadinya dia bertasbih di tangan mereka semuanya tadi, ketika dipindahkan ke tangan mereka itu enggak mau bertasbih lagi. Maka itu akhirnya mereka sadar. Nah itulah para sahabat itu memang ada tingkatannya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat itu tingkat kemuliaannya berbeda-beda. Dan kalau menurut mayoritas ulama, ya tingkat kemuliaan para sahabat itu yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar. Baru yang kedua sahabat Umar. Baru yang ketiga sahabat Utsman. Yang keempat sahabat Ali. Baru di bawahnya itu ya bermacam-macam. Tapi kayak yang disepakati 1, 2, 3, 4 itu mayoritas ulama menyatakan itulah urutan keutamaannya. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu ya di bawah mereka berempat itu. Kemudian ada lagi kejadian di mana kurma yang biasanya menjadi sandaran baginda Rasul ketika khutbah itu menangis. Ini juga hadisnya sahih,
Ada beberapa riwayat mengenai menangisnya pohon kurma yang biasa disandari oleh Rasul ketika beliau berkhutbah itu. Ada banyak riwayatnya. Nah, biasanya Rasul khutbah itu bersandar di kurma tadi, di pohon kurma. Tetapi kemudian ada sahabat yang menawari, wahai baginda Rasul, apakah boleh kami buatkan mimbar supaya engkau khutbahnya di tempat yang tinggi dan bisa dilihat dari belakang? Maka kata baginda Rasul, ya sudah, silahkan dibuatkan saja. Akhirnya setelah dibuatkan, Rasul khutbahnya pindah di atas mimbar tersebut. Ketika pindah di atas mimbar, saat berkhutbah itu, lalu kemudian Nabi dan para sahabat mendengar suara tangisan dari pohon kurma yang biasanya menjadi sandaran Rasul untuk berkhutbah. Maka Rasul kemudian turun, lalu dilus-lus, diusap-usap. Setelah diusap-usap berhenti, sudah enggak nangis lagi. Dan Rasul mengatakan, andai saya tidak usap, maka pohon ini akan menangis sampai hari kiamat. Dan itu hadisnya sahih. Ada di riwayat Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang menurut kita yang tidak pernah mengalami dan mengetahui, mungkin wah itu tidak ada. Ternyata ada. Ternyata itu ada. Kemudian yang ketiga, ada juga kejadian di mana baginda Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh Zira'. Zira' itu bagian betisnya kambing. Ceritanya Rasul itu dulu pernah disuguhi makanan yang ada racunnya. Nama perempuannya itu yaitu Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Dia perempuan Yahudi, menyuguhi makanan kepada baginda Rasul. Tapi Zainab ini sudah nanya dulu kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini ketika di Khaybar, ketika perang Khaybar. Nah, Zainab bintul Harith ini sudah nanya dulu kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini Rasulullah itu paling suka itu makan bagian apa? Maka disebutkan Nabi itu paling suka bagian zira'. Zira' itu ya bagian betis, bagian kakinya itu, tapi bukan yang paha, yang di bawahnya paha. Maka akhirnya di bagian itu dilumuri racun sangat banyak dibandingkan bagian-bagian lain. Setelah itu kemudian disuguhkan kepada baginda Rasul. Ketika Rasul ngambil, akhirnya bagian yang diambil oleh Rasul itu ngomong, ya Rasulullah la ta'kulni, wahai Rasulullah jangan makan saya, fa inni masmum, karena sesungguhnya saya sudah diracun. Itu ngomong itu. Maka Rasul menyampaikan kepada sahabat yang lain, tapi sahabat yang lain sudah terlanjur makan. Akhirnya Rasul mengatakan, letakkan makanan kalian itu karena sudah diracun. Akhirnya sampai ada salah satu sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasul kemudian marah, meminta salah satu sahabat memanggil perempuan tadi, Zainab bintul Harith, panggil dia. Lalu ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa meracuni kami semuanya? Kata perempuan tadi, karena saya yakin kalau engkau adalah utusan Allah, pasti kambing itu akan ngomong kepada engkau. Dan ternyata betul. Ya tapi kan sudah mencelakai sahabat. Ini masalahnya ini. Ya kalau nguji itu nguji Nabi saja, jangan semua sahabat. Yang diomongi oleh hewan tadi kan Rasulullah yang diajak bicara, tapi kalau sahabat tidak bisa. Dan ternyata sahabat sudah terlanjur makan duluan. Akhirnya sampai ada yang meninggal dunia karena racun itu. Dan racun itulah pula yang setiap tahun di bulan Safar Rasul itu mengalami racun tersebut. Efeknya itu terasa. Jadi setiap setahun sekali di bulan Safar, karena diracunnya di bulan Safar, jadi setiap bulan Safar setahun sekali itu Rasul itu merasakan efek racun. Maka kemudian beliau bekam lagi, ihtajama, bekam. Kemudian ketika beliau merasakan lagi di tahun berikutnya berbekam lagi. Itu 3 tahun sebelum baginda Rasul wafat. Dan ketika Rasul menjelang wafat pun beliau menyampaikan, ini efek dan pengaruh dari racun tadi. Maka ada pertanyaan, lah kok Nabi bisa kena racun? Iya, itu menunjukkan sisi kemanusiaan baginda Rasul. Kalau baginda Rasul tidak mempan diracun, lalu kemudian Rasul tidak makan, tidak minum, maka nanti banyak orang yang menganggap, wah Rasul itu malaikat, wah Rasul itu Allah, Rasul itu Tuhan. Bahaya lagi. Makanya sengaja Allah pun juga tonjolkan dan tampilkan sisi basyariyah baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita umat Islam tidak boleh mengkultuskan baginda Rasul seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Rasul ya Rasul.
Tidak boleh derajatnya itu dinaikkan sampai derajat uluhiyah atau ketuhanan. Ya nyatanya Rasul juga terkena efek dari racun itu. Nah, dari rangkaian cerita ini, maka bukan sesuatu yang mustahil kalau kemudian Allah memberikan kemampuan kepada bumi, kepada langit, kepada jibal untuk bisa memahami apa yang Allah maksudkan. Allah nawari mereka amanah, mereka kemudian mengatakan, duhai Allah, kami tidak sanggup untuk menanggung amanah itu. Itu bisa. Nah, kalau pendapat yang kedua mengatakan itu tidak real, tidak nyata seperti itu. Allah tidak dalam arti menawarkan langsung lalu mereka menjawab tidak mau, bukan. Tetapi seandainya amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung, andai ditawarkan kepada mereka, pasti mereka pun tidak sanggup. Tapi tidak nyata. Itu sudah dipastikan. Pokoknya kalau amanah ini ditawarkan kepada mereka, langit, gunung dan bumi tadi, pasti mereka juga tidak akan sanggup. Itu pendapat yang kedua. Tapi banyak ulama mengatakan insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Itu Allah memang langsung menawari langit, bumi dan gunung itu, kemudian mereka menjawab, duhai Allah, kami tidak sanggup untuk menerima amanah tersebut. Ternyata ketika ditawarkan kepada manusia, manusia malah sanggup untuk menerimanya. Hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Tapi apakah hanya 3 ini saja? Ternyata tidak. Ada disebutkan di dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajara, ketika dia bermusuhan dengan orang lain, itu dia melakukan segala macam cara bagaimana agar orang yang dia musuhi itu kalah. Sampai ya berbohong lagi, sampai menipu, melakukan tindakan yang licik. Itu juga termasuk ciri orang yang munafik. Lalu kemudian yang kelima, yaitu kalau dia sudah melakukan perjanjian, contoh perjanjian damai, ketika perang, lalu kemudian perjanjian damai, sudah sepakat untuk berdamai, ternyata kemudian perjanjian damainya itu dirusak. Nah, itu juga termasuk ciri orang munafik. Dan yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik amali atau munafik asghar, yaitu munafik yang kecil, tidak sampai membuat kita keluar dari agama Islam. Tapi kalau terus menerus dilakukan, lalu kemudian kita sampai mengatakan, oh halal saja berbohong itu, oh halal saja kita mengingkari janji itu, oh halal saja saya berkhianat. Nah, kalau sudah sampai menghalalkan, itu bisa sampai kufur. Jadi kita tidak sampai kufur, hanya munafik saja. Itu kalau kita masih meyakini bahwa berbohong itu dosa. Cuma karena kita kepepet, umpamanya akhirnya khilaf berbohong, itu munafik saja, tapi tidak sampai kufur. Tapi kalau terus menerus kita suka berbohong, sampai timbul keyakinan di hati bahwa saya berbohong ini ya benar, bohong itu boleh saja, mengkhianati itu boleh saja, kemudian mengingkari janji itu boleh saja. Kalau sampai ada seperti itu, maka bisa sampai kufur. Karena termasuk sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksudnya orang yang berjanji dan dia lalu mengingkari ini bagaimana? Ini kalau saat dia berjanji sudah ada niatan untuk mengingkari. Makanya dibutuhkan keberanian dan ketegasan dalam hal seperti ini. Kalau seumpamanya kita diajak oleh seseorang, yuk kita pergi ke suatu tempat yuk hari Sabtu umpamanya. Maka kalau kita memang tidak bisa, asli pasti tidak bisa, karena kita sudah punya acara yang lain, harus berani menyampaikan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa ikut.
Kenapa? Saya sudah ada acara yang lain. Harus berani. Jangan kemudian kita mengatakan, ya insya Allah saya ikut. Padahal di hati kita sudah tahu bahwa kita punya acara yang lain. Ini termasuk wa idza wa'ada akhlafa. Meskipun ada insya Allah, justru dengan kita menggunakan insya Allah, padahal sudah pasti kita nanti tidak akan datang, itu sudah termasuk kesalahan yang kedua. Jadi kalau memang kita pasti dari awal tahu kita tidak bisa untuk ikut, tidak bisa berangkat, maka harus berani mengatakan mohon maaf, saya tidak bisa. Tapi kalau umpama memang waktunya kosong, lalu dipikir-pikir, nanti saya bisa ikut nih. Ya insya Allah saya ikut. Di hati kita ada niatan untuk menepati. Akan tetapi di tengah perjalanan ketika menjelang hari H, menjelang waktunya, ada udzur syar'i. Contohnya kita sakit, atau ada hujan deras, atau ada alasan-alasan yang syar'i lainnya, maka kita pun menyampaikan, mohon maaf saya tidak jadi ikut karena saya sakit, karena hujan deras, karena masalah-masalah yang lain. Kalau seperti itu tidak apa-apa, boleh. Yang penting jangan sampai dari awal kita berjanji kita sudah berniat untuk mengingkari. Maka permasalahan ini juga masuk dalam pernikahan. Ada di dalam fikih itu pertanyaan, apa hukumnya seseorang menikahi perempuan tetapi dari awal dia sudah niatan untuk mengkhianati istrinya. Jadi ketika qabiltu tazwijaha itu di hatinya, saya sekarang terima saja nikahnya, tapi nanti 1 tahun atau 1 bulan ke depan saya akan mengkhianati dia. Itu bagaimana hukumnya? Nikahnya sah atau tidak kalau seperti itu? Nah ini ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan sah karena secara zahir dia mengatakan qabiltu tazwijaha. Sebagian yang lain mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena hatinya sudah ada niatan untuk mengkhianati, dalam arti menceraikan. Nah itu masuk juga dalam masalah munakahah. Maka di dalam riwayat yang lain disebutkan wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat, meskipun dia mengaku dan mengatakan saya adalah seorang muslim, tetapi kalau perilakunya masih melaksanakan salah satu dari 3 atau 5 hal di atas, maka ada sifat munafik dalam dirinya. Maka ini hati-hati betul. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, difikirkan masak-masak. Karena satu kebohongan biasanya butuh untuk bohong yang kedua, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nanti kalau kebohongan 2 terungkap, nanti butuh kebohongan yang ketiga terus tiada habisnya. Maka satu kali kita berbohong, maka seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri, kita akan jatuh terperosok ke dalamnya dan akan mendapatkan efek negatif yang sangat luar biasa buruk. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini, kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan disilahkan. Masih ada kurang lebih 10 menit. Ada tidak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada tidak? Baik. Lanjutannya kita membahas sedikit mengenai masalah penukilan fatwa. Ini sekarang lagi ribut lagi. Karena ada salah satu portal yang menamakan diri sebagai portal Islam itu menukil fatwa yang menyatakan bahwa perempuan itu ketika keluar rumah tidak boleh menggunakan BH. Ini bahaya sekali ini. Dan itu yang menyebarkan fatwa itu adalah portal yang banyak dikunjungi. Alasannya karena dia menukil fatwa dari ulama-ulama di Arab Saudi. Padahal dalam fatwanya itu yang dilarang bukanlah menggunakan BH-nya, bukan, tapi kalau menampakkan, dalam arti memakai jilbabnya itu tidak menutupi bagian dada. Maka mohon maaf, yang memakai jilbab itu belum cukup hanya memakai dan mengenakan jilbab saja. Menggunakan pakaian itu ada aturan syar'inya. Di antaranya kalau untuk perempuan saat dia mengenakan jilbab, ya maka jilbabnya itu harus longgar dan jangan sampai menampakkan bagian dada. Jadi kira-kira menutupi. Sebab
kalau tidak menutupi bagian dada, maka itu masih bisa masuk dalam kategori kasiyatin ariyat, yaitu perempuan-perempuan yang dia memakai baju tapi laksana telanjang. Maka perempuan yang semacam ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan yang tidak akan bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Kasiyatin ariyat. Maka kalau memakai jilbab itu tutupi bagian dadanya yang agak panjang, ya, tapi tidak harus sampai ke lutut, tidak harus juga. Yang terpenting tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, yang menjadi sorotan di sini adalah inilah pentingnya kita ketika melihat fatwa di suatu situs, di suatu website, itu penting untuk mengetahui fatwa aslinya. Karena kalau hanya melihat dari terjemahan saja, mohon maaf, kadang-kadang penerjemah itu dia hanya ahli di bidang bahasa, tapi tidak ahli di bidang keilmuan yang dia terjemahkan. Harusnya orang itu kalau mau menerjemahkan tentang kitab fikih umpamanya, maka di samping dia ahli ilmu kebahasaan, ilmu penerjemahan, dia juga harus menguasai ilmu fikih tersebut. Karena dalam cabang ilmu, dalam disiplin ilmu tertentu, itu pasti ada istilah-istilah khusus yang digunakan. Pasti ada istilah-istilah khusus yang digunakan yang tidak sama maksudnya dengan makna bahasa. Contoh, asy-syaikhan. Asy-syaikhan itu kalau dari sisi bahasa artinya ya dua syekh gitu saja, dua ulama. Nah, padahal kalau di dalam ilmu hadis yang dimaksud siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu kalau disebutkan asy-syaikhani, dua syekh, itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbeda lagi kalau umpamanya disebutkan asy-syaikhani itu di dalam fikih. Fikihnya mazhab Syafi'i umpamanya. Maka yang disebut dengan asy-syaikhani itu bisa Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Sebagian lagi mengatakan Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Itu kalimat asy-syaikhan yang arti bahasanya dua syekh. Tapi karena di dalam fikih itu ada istilah khusus, maka harus belajar juga tentang disiplin keilmuan tersebut. Ada lagi lafaz as-sahih. Di mazhab Syafi'i itu ada, kalau ada perbedaan pendapat itu ada tingkatannya. Ada as-sahih, nanti lawannya itu muqabilus sahih. Kemudian ada al-azhar, muqabilul azhar. Itu nanti cara kita untuk menyikapi itu beda. Kalau as-sahih, pendapat yang benar, maka berarti lawan dari pendapat tersebut tidak boleh dipakai. Contoh, ada pendapat yang mengatakan bahwa nikah itu boleh tanpa wali, tanpa saksi. Ada yang berpendapat bahwa nikah itu boleh tanpa wali atau tanpa saksi, salah satunya. Jadi boleh ada walinya saja, saksinya enggak, atau ada saksi saja, wali tidak harus. Itu ada. Tetapi kemudian pendapat yang sahih, pendapat yang benar, berdasarkan hadis baginda Rasulullah, nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan dua orang saksi adil. Maka pendapat yang berbeda dengan itu, pendapat yang benar adalah pernikahan baru sah kalau ada wali dan dua orang saksi adil. Maka pendapat yang berbeda dengan ini, umpama ada wali saja nggak ada saksinya, maka tidak sah. Atau ada saksi saja tanpa ada wali, tidak sah dan tidak boleh dipakai. Karena dia menjadi lawan dari as-sahih. Lawan dari as-sahih. Berbeda kalau pendapatnya itu al-azhar dan muqabilul azhar. Kalau pendapat al-azhar itu pendapat yang terkuat dari sisi dalil. Tetapi lawannya muqabilul azhar itu masih bisa dipakai. Contoh, di mazhab Syafi'i itu laki-laki perempuan bersentuhan kulit yang sudah sama-sama dewasa, bukan mahram, baik sengaja atau tidak sengaja, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, itu semuanya batal wudunya. Itu pendapat al-azhar. Tapi pendapat lawannya muqabilul azhar mengatakan yang batal itu hanya yang menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Yang disentuh tidak batal. Atau bersentuhan gak sengaja juga tidak batal. Itu pendapat muqabilul azhar. Dan ini masih bisa dipakai karena masih kuat. Berbeda dengan muqabilus sahih tadi. Kalau lawan dari sahih itu gak bisa dipakai, karena berarti pendapatnya itu fasid, rusak.
Tapi kalau al-azhar dan muqabilul azhar, dua-duanya masih bisa dipakai. Maka kalau kita pas haji atau umrah, lalu kemudian kita di sana tawaf berdasarkan laki-laki perempuan, itu tidak harus pindah mazhab Maliki, tidak harus. Kalau mazhab Maliki itu kan bersentuhan kulit tidak batal, selama tidak muncul syahwat atau hasrat, tidak batal. Tapi sebenarnya kita bisa saja pindah ke mengambil pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i saja cukup, yaitu mengambil pendapat muqabil azhar yang mengatakan yang penting kita tidak sengaja menyentuh, itu tidak batal. Yang batal itu adalah yang sengaja menyentuh, itu saja. Itu maka sekali lagi ketika kita melihat fatwa-fatwa di terjemahan-terjemahan atau di portal-portal website yang terjemahan dari fatwa aslinya, kalau bisa rujuk atau lihat fatwa aslinya seperti apa. Karena kalau fatwa ini diketahui oleh umum, ya jadi bahan ketawaan. Jadi bahan ketawaan, masa perempuan justru kalau di hadapan orang lain, ini di hadapan orang lain tidak boleh menggunakan BH katanya. Alasannya kenapa? Karena kalau menggunakan BH itu nanti terlihat muda, dan itu dianggap muncul fitnah dan menipu orang lain. Ya ini malah tidak masuk akal. Nah, ini penting sekali. Yang menukil fatwa, maka perlu untuk belajar fatwa, belajar kebahasaannya, dan belajar bagaimana cara menyikapi sebuah fatwa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.